Indonesia akan tandang menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana peluang dan membaca peta kekuatan kedua tim? Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola Binder Sik yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam petang, Bung Binder. Ya, salam petang, Mas Yasir. Ini menarik untuk kita melihat bagaimana peta kekuatan dari Indonesia maupun Australia nih. Saya membukanya dengan kalau kita lihat yang paling jadi sorotan adalah tentu kiper nih. Kiper kita ada Martin Paes dari Indonesia, kemudian kalau di Australia itu ada Matt Ryan ini yang juga kalau lihat track recordnya di Piala Dunia sebelumnya juga sudah mumpuni begitu. Anda membacanya seperti apa? Iya, kalau soal Matt Ryan, dia memang kan lebih berpengalaman ya di pentas event internasional seperti Piala Dunia. Tapi di sisi lain Martin Paes ini kan juga adalah salah satu kiper yang performanya sangat impresif ya di MLS atau di Liga Amerika Serikat. Bahkan sebelumnya dia juga terpilih sebagai salah satu pemain yang masuk di MLS All-Star Team. Jadi jika memang Matt Ryan ini nanti diturunkan di pertandingan pada tanggal 20 Maret, ya artinya dia memang dipilih berdasarkan pengalamannya juga ya, karena memang dia adalah penjaga gawang yang juga dikenal memiliki kemampuan untuk reading the game ya, untuk membaca serangan dari para pemain tim lawan. Sedangkan Martin Paes selain juga reading the game-nya bagus, ya itu telah terbukti dengan beberapa saves yang dia lakukan di beberapa pertandingan round 3. Tapi Martin Paes juga adalah kiper yang bisa build up. Nah, kiper yang bisa build up ini yang merupakan plus point dari Martin Paes. Baik, dan kita lihat nih Bung Binder, semua tim juga sudah hampir tiba begitu di Australia. Anda melihat yang paling sering disoroti adalah kesiapan soal fisik deh. Ini karena kan mereka banyak tersebar di beberapa wilayah, kemudian harus berkumpul di Australia. Anda melihatnya seperti apa jika kita bandingkan kesiapan fisik pemain kita, timnas Indonesia dibandingkan dengan Australia? Ya, kalau saya hanya berpikir bagaimana caranya para pemain bisa bugar 100% ya. Nanti pada tanggal 20 Maret ya, karena mereka kan menjalani perjalanan yang cukup jauh ya. Ada yang datang dari Jepang, ada yang datang dari Amerika Serikat, ada juga yang datang dari beberapa negara di Eropa. Jadi yang paling penting ini kalau soal latihan fisik adalah recovery, adalah pemulihan. Jadi kalaupun ada latihan fisik, saya tidak yakin latihan fisik itu adalah latihan fisik yang keras ya. Karena kan ada juga jet lag ya yang dialami oleh para pemain. Jadi jika dikasih latihan fisik keras ya, saya pikir itu juga nanti bisa mempengaruhi kesiapan dari para pemain. Tapi kemungkinan latihan fisik itu adalah latihan fisik yang ringan, sekalian recovery program agar para pemain itu bisa siap nanti tampil pada tanggal 20 Maret. Karena ini yang menjadi salah satu fokus dari Patrick Kluivert ya. Kalau kita berbicara, tentu yang kita nantikan adalah kira-kira apa nih jurus dari Kluivert dalam merebut poin di Australia. Salah satunya mungkin terkait dengan kapten kita, J.J. Apakah menurut Anda bakal dipercaya lagi menjadi kapten? Iya, pasti akan dipercaya tetap J.J. ya, karena dia kan skill leadership-nya sudah terbukti. Dia juga adalah pemain yang bisa mengorganisir permainan di lini pertahanan, dan dia adalah pemain yang bermain di Serie A ya. Sebelumnya memang dia bermain di Serie B bersama Venezia, dan bagi pemain-pemain yang dipercaya sebagai starter di Liga Italia, apakah itu Serie A atau Serie B, di posisi defender, itu adalah pemain-pemain yang memang bisa bermain secara rapi di lini pertahanan. Artinya pemain-pemain yang jarang sekali melakukan kesalahan. Mungkin kalau ada kesalahan pun mungkin 1 atau 2 kali lah sepanjang musim gitu. Karena di Italia itu kan yang dipentingkan adalah pemain yang bisa bermain rapi di pertahanan. Jadi saya pikir tetap J.J. yang akan diberikan masih diberikan kepercayaan begitu ya Bung ya? Masih diberikan kepercayaan Bung untuk menjadi kapten. Kemudian ya, kalau dari kiper timnas sebelumnya kan kalau kita lihat ada Martin Paes, tapi ini kan ada yang baru yaitu Emil Audero. Nah, posisinya nanti akan seperti apa yang Anda lihat? Langsung menurunkan Martin Paes atau ditahan dulu deh? Saya yakin Patrick Kluivert tidak akan mengambil resiko untuk pertandingan pertama dia ya, sebagai pelatih timnas Indonesia. Saya yakin dia akan tetap memilih Martin Paes, dengan catatan Martin Paes ini memang fit ya. Artinya siap tampil, maka saya yakin dia akan pilih Martin Paes.
Kalau bagi Emil Audero ini adalah pengalaman baru bagi dia. Dia belum juga bertemu rekan-rekan yang lain. Dan saya pikir akan sangat beresiko menurunkan Emil Audero. Maka itu saya pikir Martin Paes yang akan tetap dipilih sebagai penjaga gawang yang sudah punya sedikit banyak pengalaman bermain di round 3. Termasuk menantikan kira-kira siapa aja ya line up penyerang yang nanti akan diturunkan oleh Patrick Kluivert. Kita nantikan bersama Bung Binder nih bagaimana jurus dari Patrick Kluivert meramu timnas Indonesia untuk mengalahkan Australia. Harapan kita bersama. Terima kasih Bung Binder Singh telah memberikan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat.